Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah awal terbentuknya Paroki Bunda Maria Jeruju Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pada tanggal 23 Oktober 1982 terjadinya pembentukan lingkungan Santo Fransiskus yang diawali dengan rapat di Gedung Pramuka Jeruju yang didahului dengan sembahyang keluarga, lalu kemudian dipimpin oleh Pak Tularno. Kemudian dalam rapat itu menghasilkan 2 poin. Yang pertama, pembentukan pengurus lingkungan Santo Fransiskus dan disepakati ketuanya yaitu Bapak Tularno sendiri. Kemudian pengadaan rumah ibadat, pembelian atau penggantian bangunan yang dibangun oleh Bapak Donatus Jonghai Nial. Bangunan ini berlokasi di Gang Tebu 2 di depan STMN 02 Jeruju Pontianak. Rapat ini juga dihadiri oleh Bapak Donatus Jonghai Nial. Kemudian poin yang kedua itu pada tanggal 19 November 1982 mengadakan rapat kembali yaitu di rumah Bapak Tuel Hai Jangga. Adapun hasil yang didapat yaitu penyelenggaraan pengurus lingkungan Santo Fransiskus berhubungan Bapak Tularno dan keluarganya pindah ke Teluk Mulus, Sungai Raya. Nah, dalam hasil rapat itu adapun susunan yang dicapai. Yang pertama diketuai oleh Tuel Hadi Jangga, lalu wakil ketua 1 Bapak Jutin, yang kedua wakil ketua 2 yaitu Bapak Agustinus Antin, kemudian sekretarisnya itu Bapak Muharam, dan yang bendaharanya itu adalah Pak Jonghai. Nah, kemudian poin yang kedua mereka dapat itu penyusunan kegiatan jangka pendek. Nah, adapun yang dimaksudkan adalah yang pertama jadwal sembahyang keluarga, yang kedua pengajaran agama kepada anak-anak, dan yang ketiga acara Natal pada tanggal 25 Desember 1983. Nah, dalam rapat itu hadirlah Pastor Petrus dan 12 anggota hadir. Kemudian juga dihadiri oleh Pak Tularno dan istrinya dari Teluk Mulus. Lalu yang berikutnya pada tanggal 2 Maret 1984 yaitu bertepatan hari Jumat pada pukul 8 malam kembali lagi mengadakan pertemuan dengan Pastor Petrus di pastoran. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 6 orang dari perwakilan lingkungan Santo Fransiskus. Yang pertama itu Pastor Petrus, yang kedua Jonghai, yang ketiga Bapak Agustinus Antin, yang keempat Bapak Muharam, yang kelima Bapak Tuel Jangga, dan yang keenam itu Bapak Jutin. Nah, dengan pokok pembicaraan tentang ganti rugi tanah rumah Bapak Jonghai. Lalu yang berikutnya itu pada tanggal 1 Juli 1984 kembali lagi mengadakan rapat tentang penjelasan dan rencana pengadaan rumah ibadat yang dihadiri oleh para wakil dari 7 kring. Salah satunya itu kring Santo Fransiskus tadi. Dengan hasil rapat yang didapat yaitu yang pertama ganti rugi tanah dan rumah sebesar 4 juta yang dibayar oleh pastoran. Kemudian ukuran bangunan induk 8x2,1 meter dan tambahan 4,2 x 8,2 meter. Dalam rapat ini juga memutuskan pembentukan tim penyelesaian. Tanggal 15 Agustus 1984, anggota tim mengadakan pertemuan lagi. Adapun pertemuan yang dibahas yaitu 1. Melaporkan dana sumbangan dari 7 kring
2. Pelaksanaan penyelesaian bangunan menunjukkan Y. Kusdiharjo sebagai pelaksana. Catatan 1. Bangunan yang dibeli tersebut belum ada daun pintu, jendela, jembatan, jalan masuk, WC, dek, kursi dan meja altar, serta lampu-lampunya. 2. Namanya pun belum ada, hanya disebut gedung serbaguna. 3. Sedangkan sudah direncanakan bias digunakan atau diresmikan bersama dengan perayaan Natal 25 Desember 1984, tanggal 30 Oktober 1984, mengadakan pertemuan di kediaman Bapak R. V. Hadi Wartuto. Hasil pertemuan ini yaitu 1. Jumlah dana terkumpul, 2. Jumlah umat, 3. Membicarakan beberapa hal berkenan dengan perayaan Natal 25 Desember 1984 tentang dekorasi, konsumsi perlengkapan altar dan sumber dana untuk biaya Natal. Tanggal 30 November 1984 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, mengadakan pertemuan di kediaman Bapak Juel H. Tejangga. Untuk topik yang dibahas yaitu 1. Laporan Ketua Tim Penyempurnaan Bangunan, 2. Rencana peresmian dan Natal bersama, 3. Dan lain-lainnya. Tanggal 11 November 1984, rapat terbentuknya Panitia Natal 25 Desember 1984 bertempatan di Gedung Serbaguna, Gang Tebu 2, yang dihadiri oleh Pastor Petrus dan 32 orang warga Kring. Pada tanggal 20 November 1984 diadakan pertemuan Pasifikus, di mana pertemuan ini dipimpin oleh Pastor Petrus. Isi dalam pertemuan tersebut ialah mengenai penyempurnaan pembangunan gedung serbaguna, serta membuat rancangan ke depannya akan bagaimana perkembangan gedung serbaguna tersebut. Ada juga stigma mengenai permintaan sumbangan gelap berupa uang tunai maupun bahan material untuk gereja Katolik di wilayah Jeruju, Pontianak, di mana dalam permintaan sumbangan ini tidak sampai kepada pihak pengelola. Lambat laun, akhirnya peresmian gedung serbaguna tersebut dilakukan pada 25 Desember 1984, di mana peresmian tersebut pas hari raya pada 25 Desember, di mana dihadiri sekitar 400 umat. Pada tanggal 30 Januari 1985, pembubaran panitia Natal serta dilanjutkan dengan pembicaraan pemanfaatan rumah ibadah tersebut yang dihadiri 25 orang. Tidak terlepas dari pembicaraan tentang pemanfaatan gedung liturgi tersebut, memiliki beberapa poin. Yang pertama, tim penyelesaian pembangunan ditetapkan menjadi pengurus gereja sementara. Dan poin kedua, menetapkan perlengkapan yang dibutuhkan ketika saat misa ataupun beribadat. Yang ketiga, pelajaran katekumen oleh suster. Dan poin yang keempat, menetapkan nama kapel yang diusulkan oleh Bapak Agustinus Antin, yaitu Kapel Bunda Maria, dan disetujui oleh umat. Minggu pada tanggal 31 Maret tahun 1985 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yang dilakukan di malam hari. Rapat pembubaran pengurus Kapel Bunda Maria yang beralamat di Gang Tebu 2, RT 10, RK 27, Kelurahan Sejawi Luar,
pada saat itu disesuaikan dengan tahun anggaran APBN, dengan masa bakti diputuskan 3 tahun, dan ditunjuklah beberapa orang yang menjadi pengurus, yaitu Ketua Bapak Ervi Hari Warnoto dan Wakil Ketua Bapak Tuel H. Dejangga, Sekretaris Bapak Iman Santoso, Wakil Sekretaris Bapak Ajaidi, Bendahara 1 Bapak Yekusti Harjo, Bendahara 2 Bapak Agustinus Antin. Di balik semua itu, ada beberapa orang yang berperan dalam pengesahan awal Kapel Bunda Maria. Yang pertama Bapak F.X. Sularno, Bapak De Jong Hai Nial, Bapak Bonaun, Bapak R.V. Hadi Warnoto, dan Bapak Agustinus Antin dan Bapak Ajaidi. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai sejarah Gereja Bunda Maria Jeruju. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan nama, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian hasil pembahasan kami. Kami tidak menutup ruang apabila ada pihak-pihak yang ingin memberikan masukan kepada kami. Kami sangat berterima kasih jikalau ada pihak-pihak lain yang mungkin memberi masukan atas hasil presentasi pembahasan kami mengenai Gereja Bunda Maria Jeruju. Karena itu akan sangat bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Sekian hasil dari kelompok kami ucapkan terima kasih.